masalah tanpa solusi. Sebagai generasi muda atau orang yang merasa dirinya bangsa Indonesia, bagaimana sih yang namanya mengisi kemerdekaan ini? Sementara kan yang namanya senior-senior kita, para pejuang sudah memberikan kita kemerdekaan. Nah, bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut? Ronald, gimana Nal? Oh iya. Apa yang harusnya diisi? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya dari gerombolan pendukung bapak-bapak yang bertubuh gempal. Wah, disingkat apa tuh? Gebuk bantal. Oh. Kalau merayakan dengan berbagai macam lomba, pertandingan pada saat merayakan ulang tahun kemerdekaan, kalau kata saya sih silakan-silakan aja ya. Namanya juga kemeriahan, pesta. Tapi yang paling penting adalah jangan hanya ketawa-ketawanya aja. Jangan hanya ngejar hadiahnya aja. Ada yang lebih penting dari itu. Ya. Dulu ketika eyang saya masih hidup, kakek. Saya paling senang kalau mendengar dia cerita mengenai zaman revolusi. Iya. Paling senang ketika mendengar dia bagaimana perang gerilya. Itu rasanya seperti ada di medan pertempuran. Setiap tahun ceritanya selalu sama. Tapi setiap tahun saya selalu pengen mendengar ceritanya. Dengan bangga dia pernah memperlihatkan itu loh Kang, tanda jasa bintang gerilya. Iya. Dengan sertifikat dari Presiden Soeharto waktu itu. Bangga, matanya berkaca-kaca ketika melihat, nih, eyang itu pejuang. Eyang itu dulu peta. Eyang itu dulu Peta. polisi. Oh polisi, ya polisi bukan peta ya. Polisi Ya. istimewa kali ya. Eyang saya dulu detektif. Oh, detektif. Ya, agen rahasia. 001. Temennya Menik pak. Peggy dan Menik. Jadi Ya. kakek saya dulu sebelum Menik, gabung Menik, ke polisi, detektif. dia tuh ikut gerilya Kang. Ikut apa namanya, menyalurkan senjata, ya ikut berperang. Tidak sedikit katanya, ini hampir mati tapi nggak jadi lagi. Selalu ada apa ya, selalu ada pertolongan lah. Yang Ada menyelamatkan, aja gitu. betul. Jadi akhirnya dengan cerita itu saya ikut merasakan betapa perjuangan meraih kemerdekaan itu luar biasa. Jadi kalau ditanya siapa pahlawan favorit saya nggak jauh-jauh nyebutin Diponegoro, Patimura, kakek saya. Iya. Saksi hidup orang yang saya banggakan. Oh. Nah, Bagus kenapa? tuh. Ya Bagus. Saya bagus. berharap kakek saya itu dibikin nama jalan atau nama bandara gitu loh. Pahlawan loh kakek saya itu. Kakeknya pahlawan. Ya. Kakek saya sama pak, dulu juga berjuang. Tuh, bareng Orang sama 10 orang nih, nyerbu markas Belanda. 9 orang kabur, kakek saya masih di dalam Wah, pak. hebat dong. Kekunci. Kuncinya dibawa pergi sama yang 9 temennya. Ya. Jadi ini Kang, buat yang anak-anak muda nih ya, mumpung masih ada nih kakek-kakek kita dari LVRI ya, Legiun Veteran Republik Indonesia, coba ajak ngobrol. Iya betul. Mereka salah orang-orang yang berjuang. Coba dengar ceritanya Tanpa langsung pamrih, ya. dari pelaku, jangan hanya baca dari buku, dari film. Coba langsung Ya. dengerin dari mereka, rasanya luar biasa. Betul. Kalau Anda gimana? Anda cara mengisi ininya nih? Anda Dia ke museum tiap hari pak. Hah? Tiap Kok hari. tahu? Dia kan satpam. Kenalin Pak, sebelumnya saya dari apa ya? Dari Tarik Tambang Pak. Tarik tambang tuh apa? Tanpa Riko bagai taman tak berkumbang Pak. Oh iya. Begitu Pak. Tadinya Pak, tadinya tanpa Riko bagai tidak di Taman Lawang Pak. Oh. Tapi Kumbang kan- talang berarti Iya, ya. Pak. Kumbang dia doang yang nyedot WC pak. Ini madu. menyumbang pembicaraan Ronald. Menyambung. Ya Pak. Menyambung. Kalau itu menyambung. Ya. Kalau Lama menyumbang- nggak ketemu masih gini nih pak ya. Iya, Masih iya. ya. Masih. Iya, maksud saya Pak, tadi ngomongin tentang apa yang kita bisa lakukan di kemerdekaan Pak. Iya. Masih banyak Pak sekarang yang belum. Tadi benar kata Ronald, ngomongin Legiun Veteran Republik Indonesia. Iya, LF. Kakek saya terdaftar. Ada di situ. Kakek saya punya 2 bintang kemerdekaan. Bagus. Hebat. Yang katanya punya jatah dan bintang-bintang apa lagi tuh Pak. Kalau Anda meninggal di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Cuma kakek saya mau dimakamkan di tempat yang lain sajalah. Seperti kalau almarhum Bung Hatta Iya. di Tanah Kusir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Itu. Tapi artinya beda berjuang Pak. Dulu kan angkat senjata Pak. Sekarang ngisi kemerdekaan itu banyak arti. Untuk bikin Indonesia bangga. Iya. Banyak arti Pak. Contoh yang saya tahu misalnya siapa di bidang olahraga seni. Iya. Mang Ujo, angklung. Angklung. Sampai ke Amerika Pak.
Cina. Taufik Hidayat dengan emas Olimpiade Indonesia Raya berkibar, Pak. Evan Dimas, Indonesia Raya, bendera. Bendera berkibar. Lagunya didengerin, lagunya, Pak. Betul. Contoh nih sebelah saya, Pak. Nih, anak muda, nama apa yang kamu isi buat kemerdekaan? Kalau saya sih suka tanaman gitu, jadi kayak menanam di dekat rumah, kayak penghijauan gitu. Oh. Tuh, nanam aja Pak supaya bumi nggak panas, penyerapan nggak polusi, hal sepele, nggak usah buang sampah sembarangan aja. Itu nggak menyebabkan banjir, rugi orang lain. Bener nih. Itu jangan jauh-jauh, bener idola kita yang misalnya kakek kita. Saya pernah mau ngidolain Komeng, Pak. Kata ibu saya, jangan, sesat nak. Oh. Nggak jadi. Dulu juga Pak, saya ingat jadi ada pandangan kalau dari luar negeri, kalau nggak salah John F. Kennedy ya. Bang Komeng ya. Dia mengatakan waktu itu salah satunya adalah kadang-kadang kita menuntut. Jangan menuntut, meminta apa misalnya terhadap negara. Kesannya ngerepotin gitu Pak. Tapi apa yang sudah kamu berikan untuk negara? Tepuk tangan dong kalau begitu. Jadi hal sepele, udahlah. Tepuk tangan dari mana? Anda membanggakan pahlawan negara lain. Betul. Tapi kan bisa diadop sesuatu yang baik, Meng. Enggak. Artinya gitu. Lebih Dulu banyak baik yang di sini. kakek saya Bang Komeng. Siapa itu Kartosuwiryo? Kakek saya ikut nangkep tuh Kang Denny. Hah? Oh, Kartosuwiryo. Operasi pagar betis. Iya, di Garut Iya. soalnya Di itu. Garut soalnya Nah. kan seorang Garut. DITI. Ya. Ya, itu dia Pak. Iya. Beberapa kali kalau menyumbang pembicaraan Pak Ronald, Nyambung. ya itu susah sampai meninggal zaman dulu Pak. Lo gimana? Artinya beberapa kali contoh nih Pak dalam berjuang dulu, Dulu tuh memang orang punya kayak seolah punya. sebenarnya memang punya ini seperti ada ajian halimunan. Betul. Jadi orang dia bisa Betul. menghilang. Orangnya yang bisa menghilang, tapi kalau sekarang barang-barang bisa menghilang Nah. gitu kan. Itu pada Lamu- saat ngilang lapor polisi, Pak. Enggak dong, Neng. Kan dianya sendiri ngilang. Masa dia ngelaporin? Berarti nggak hilang dong. Saudaranya maksudnya, kakek saya hilang gitu. Ya nggak tahu dia. Dia Pak, udah Pak, menghilang atau saya enggak. boleh pamer kakek saya juga nggak? Boleh. Itu dalam perang revolusi. Nah. Ya. Di Surabaya, Pak, Ah. dikepung tuh 100 pejuang. Tuh. Sama tentara Belanda. Wah, lari hebat. semua, kakek saya nggak lari, Pak. Kok Nah, bisa? ini yang kayak begini harus jadi contoh. Jadi keberanian itu bukan hanya nggak usah harus takut mati, tetapi yang penting adalah Hebat. luar biasa. Bagaimana itu bisa? Kakek saya kan ikut tentara Belanda, Pak. Oh, pengkhianat. Pembelot dong. Pengkhianat. Udah Ya, Pak, biarin aja Pak. Kenapa lari? Koen Landa kah? Oh, Bapak kayak sinetron dulu. Pokoknya pesan saya terakhir adalah gini Pak. Kakek saya sama kakeknya Riko sama, Pak. Kenapa? Sama kakek-kakek. Ya kakek dong namanya juga. Dulu Pak, kan, dulu Sebentar, tembak-tembakan. Pak, dengerin Ah. tadi pesan apa? Pesan terakhir. Ya. Bukan. Tuh dengerin Pak. Enggak, Tadi bukan dia mati. ngomong. Artinya kalau kita pun Dulu nggak. tembak-tembakan. Ya, sekarang contoh nih banyak nih masyarakat. Kayak kemarin puasa, setelah lebaran. Udah, lu nggak tawuran aja baik-baik aja udah bagus Pak. Betul. Sekarang outsourcing aja katanya. Kontrak yang tanpa henti. Itu katanya cukup lama. Apakah itu sudah merdeka? Saya milih jodoh masih merdeka Pak. Ya. Alhamdulillah orang tua saya nggak dijodohin Pak. Tadi saya mau dijodohin sama Lolita, saya nggak mau Pak. Oh. Gua mau. Gitu Pak Pak. Denny, ada pertanyaan besar Pak Denny. Apakah betul bangsa kita ini sudah sepenuhnya merdeka? Bapak bertanya kepada siapa? Buat kita semua. Oh, buat kita semua. Coba Lama. kita baca ya Pak Denny. Iya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di salah satu alineanya tertulis Alinea. dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Pintu gerbang. Pintu Ke gerbang depan pintu kemerdekaan. gerbang kemerdekaan. Iya. Ternyata kita baru diantar sampai di depan pintu, belum sampai masuk Pak Denny. Berarti kita belum sepenuhnya merdeka. Jangan sampai negeri kita ini dulu kita merasa dijajah oleh asing. Asing. Jangan sampai juga sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Betul. Saya setuju itu. Itu. Riko. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya dari mama-mama kece, cantik, keren, unik, dan penakluk atau disingkat makan kerupuk. Aku masih pengen ngomongin soal mengisi kemerdekaan ya Iya. Pak. Kalau tadi kan yang diomongin sama Riko, sama Ronald, dan panelis yang lain adalah mengisi kemerdekaan sebagai penerus bangsa dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih pengen gini, yang namanya ketika kita merayakan sesuatu, kayaknya kalau nggak ada selebrasinya tuh kurang afdol gitu loh Pak.
Boleh dong kita merayakan dengan cara tersendiri untuk mengungkapkan kegembiraan atau rasa syukur kita karena memang negara kita sudah bebas, kita sudah merdeka, bisa Menentukan diri melakukan kita sendiri, ya. apapun selama itu positif. Kalau selama ini kan kita taunya kayaknya kalau merayakan kemerdekaan itu cuman lomba panjat pinang, Iya. lomba makan kerupuk. Banyak loh generasi muda yang merayakan kemerdekaan dengan cara yang unik. Seperti? Nih, saya punya contohnya nih Pak. Ini ada pengibaran bendera di Gunung Semeru pada perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-62. Dan juga ada pengibaran bendera di Gunung Sibayak pada ulang tahun RI yang ke-69, berarti tahun kemarin. Gitu, nah ini yang di Semeru ya. Ini yang di Semeru. Kemudian coba kita lihat yang di Sibayak. Nah, tuh Bapak lihat bagaimana. Banyak ya ini ya. Banyak itu Pak. Di Gunung Sibayak, banyak yang datang Pak. Kemudian gak cuman di pegunungan, bahkan ada yang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita tahu negara kita itu paling besar adalah lautan. Ya. Mereka merayakannya di bawah laut. Bersama dengan ikan-ikan. Nah, ini pengibaran bendera di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada HUT RI yang ke-68. Ada lagi pengibaran bendera di Karimun Jawa oleh 4 warga negara asing. Mereka ikut merayakan. Karena apa? Karena mereka menghargai keindahan laut Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada juga pengibaran bendera ini di Pulau Buaya Kolaka, Sulawesi Utara. Ini tahun kemarin, ulang tahun yang ke-69. Gitu. Jadi berbagai macam selebrasi yang dilakukan Masih ya. ada lagi Pak. Ya, ada lagi. Ini ada perayaan upacara bendera oleh robot. Tuh Pak, robot saja merayakan. Ini di tahun 2011, berarti di ulang tahun kemerdekaan yang ke-66. Saya ada tayangannya juga. Boleh. Silakan dilihat. Mana? Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Sekarang saya ingin menguji kembali kepoyan dari para panelis di sini untuk menebak lagu. Judul lagu dan penciptanya. Oh iya. Lagu pertama. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa pengarangnya? Darsono. Darnoto. Hampir betul. Darsono, Yang betul Pak. adalah Sudarnoto. Ya. Sudarnoto. Sudarnoto. Lagu yang kedua. Bendera merah putih. Benderaku, Pak. Ya. Benderaku. Berkibarlah benderaku. Ya. Pak yang jawab biar yang ganteng deh Pak please. Farel. Farel tahu siapa yang bikin lagu ini? Tahu. Siapa? Siapa Cipan? Cipan tahu nggak? Oh, bohong belum tentu. Lu udah Jarot, cium tuh, taunya Cipan salah cium. lagi. Ada yang tahu? Lolita tahu juga siapa? Yang ini. Yang ini adalah Ibu Sud. Ibu Sud. Sud. Boleh mulai. Padamu negeri. Padamu negeri, Pak. Pak Mutahar. Pak Farel lagi biar Farel yang jawab please biar Tahu Farel. lagu apa ini? Cium lagi. Padamu nih. negeri. Padamu Negeri. Penciptanya, Pak, penciptanya. Penciptanya siapa? Siapa Cipan? Tuh. Kusbini, Pak. Kusbini betul ya. Main Kusbini betul ya? aja. Nggak bisa. Kusbini, Pak, Kusbini Kusbini. di Kusbini. sini. Tetapi paling tidak semuanya teman-teman ternyata Ya. bisa menjawabnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. 17